Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman. Hari ini kita akan masih membahas tentang seputar CPNS tahun 2021. Hari ini kita akan membahas tentang alur seleksi CPNS tahun 2021. Oke, kita langsung buka saja. Di sini ada alur seleksi CPNS. Nah, ini saya download langsung dari laman resmi BKN. Jika teman-teman ingin mendownload, silahkan download saja di laman resmi BKN. Nah, di sini ada 6 alur atau 6 tahapan dalam seleksi CPNS tahun 2021 ini. Nah, alur yang pertama sini ada daftar akun. Pelamar mengakses portal SSCASN di https://sscasn.pkn.go.id. Ini menggunakan browser di internet ya. Dan buatlah akun SSCASN. Jadi tahap pertama itu membuat akun terlebih dahulu. Jadi kalau belum membuat akun ya belum bisa mendaftar ya. Dan login ke akun SSCASN yang telah dibuat. Nah, setelah buat akun, kita bisa masuk ke akun tersebut. Nah, setelah masuk kita bisa lengkapi biodata dan unggah swafoto. Jadi melengkapi biodata ini untuk pembuatan akun dulu ya, daftar akun ini. Kita masuk ke alur kedua atau tahap kedua, yaitu daftar formasi. Pilih jenis seleksi. Jadi seleksinya itu berarti CPNS ya. Pilih formasinya, silakan pilih formasi yang teman-teman ingin daftar. Dan yang ketiga kita unggah dokumen. Nah, siapkan jadi dokumennya, silakan disiapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke daftar formasi. Dan cek resume dan akhir pendaftaran. Jadi setelah kita unggah dokumen nanti ada cek resume, jadi data-datanya. Kemudian kalau sudah kita baru akhiri pendaftarannya. Setelah itu kita bisa cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Ini penting ya, ini biasanya ditanyakan ketika ingin melaksanakan tes. Jadi kita harus mencetak kartu pendaftaran akun. Dan di tahap ketiga ada seleksi administrasi. Jadi seleksi ini yaitu secara online tentang administrasi yang telah kita kirimkan secara online tadi ya saat unggah dokumen. Nah, itu yang pertama, panitia memverifikasi data pelamar. Jadi datanya diverifikasi dulu apakah sesuai dengan di Dukcapil dan sebagainya ya. Jadi yang terhubung dengan laman SSCASN ini. Yang kedua, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Jadi diumumkan setelah diperiksa dan diverifikasi oleh panitia. Yang ketiga, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Yang keempat, panitia mengumumkan hasil sanggah. Seperti sanggah ini biasanya ketika sudah pengumuman, ketika teman-teman merasa datanya memang benar misalkan, tapi kok tidak lulus, nah kita bisa melakukan sanggah ya. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Nah, ini cetak kartu ujian juga penting ini ya, sebagai dasar kita ketika akan melakukan ujian. Biasanya berisi tentang lokasinya, waktunya, dan sebagainya. Yang keempat adalah seleksi kompetensi dasar. Jadi tes yang pertama langsung ke SKD atau seleksi kompetensi dasar. Setelah tadi sebelumnya ada seleksi administrasi. Tapi kalau seleksi administrasi kan tidak tes ya, hanya seleksi secara berkas saja. Nah, kalau seleksi kompetensi dasar ini dilakukan secara tes. Pertama, melamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar. Lalu, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi dasar. Jadi kita juga bisa melaksanakan sanggahan saat SKD diumumkan. Panitia mengumumkan hasil sanggah dan panitia yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan proses ke tahap ujian seleksi kompetensi bidang. Jadi yang belum lulus itu bisa melaksanakan sanggah
Kalau yang sudah lulus ya kita langsung masuk ke SKB atau seleksi kompetensi bidang. Ini di tahap kelima ini ya, seleksi kompetensi bidang. Pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi bidang. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi bidang. Jadi kalau seleksi kompetensi bidang ini yang berhubungan dengan bidang kita atau jurusan kita ya. Kalau seleksi kompetensi dasar itu yang materi umum, ada TPK, TU, ada TKP biasanya. Kalau seleksi kompetensi bidang yang sesuai dengan jurusan kita. Kalau ini tidak lulus pun kita bisa melakukan sanggah ya. Kalau misalkan kita merasa data kita benar ya. Dan yang terakhir ini adalah tahap pengumuman kelulusan. Jadi kalau SK dilulus masuk ke SKB, baru pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil sanggah seleksi kompetensi bidang. Nah, ini pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi kalau ada sanggahan diumumkan di situ. Dan ini bersifat mutlak ya, tidak boleh melakukan sanggahan lagi karena ini sudah final, bersifat mutlak ya. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Jika setelah diumumkan lulus ini baru boleh melakukan pemberkasan yang nantinya dinyatakan diterima sebagai CPNS ini ya. Oke, sekian adalah alur seleksi CPNS tahun 2021. Mungkin ini hampir sama juga dengan alur seleksi CPNS sebelumnya. Dan dapat teman-teman download di laman resmi BKN. Oke, sekian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya terkait CPNS dan P3K tahun 2021. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.